Shalom, selamat pagi. Saya berharap kita semua masih bisa makan dengan baik ya. Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa mewarisi, kita butuh mengenal dan punya perjalanan dengan seseorang yang harus kita warisi. Untuk kita bisa menerima sesuatu yang dari atas, kita perlu butuh hubungan, kita perlu kenal siapa yang harus kita warisi dan apa yang harus kita ambil dari orang tersebut. Apa yang kita mau terima dari orang tersebut. Buat saya, waktu saya coba berdoa dan menyiapkan tentang hari ini, yang saya dapat adalah warisan itu adalah sesuatu yang waktu kita menerima warisan, maka perjalanan yang baru akan dimulai dalam hidup kita. Waktu kita menerima warisan, ada new beginning, ada perjalanan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Langsung di PPT selanjutnya. Di Alkitab ditulis, sebentar saya buka dulu ya. Di Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara garis bawahi kata silsilah. Kata silsilah itu adalah, dalam bahasa terjemahan aslinya, silsilah itu adalah pohon kehidupan. Yang namanya pohon itu pasti punya akar, pasti punya batang, pasti punya ranting, pasti punya daun, dan ujungnya pasti akan berbuah. Nah, warisan itu akan diturunkan kepada orang yang ada di bawah kita. Saya ini salah satu anak didik atau anak buah dari Pak Joshua Christian. Harusnya saya pasti akan mewarisi apa yang Pak Joshua Christian punya. Apa yang Pak Joshua Christian miliki, saya pasti akan miliki. Kenapa? Warisan. Dan saya berdoa, saya bisa mewarisi semua yang Pak Joshua punya hari ini. Saya berharap apa yang Pak Joshua punya, semua kekayaan, semua yang hubungan dengan Tuhan, semua kepekaan, semua kekuatan untuk menjara, semua kekuatan untuk menjadi yang besar, saya berharap saya bisa warisi bahkan jauh lebih besar. Buah itu terjadi karena ada sesuatu yang diestafetkan. Ada sesuatu yang diturunkan mulai dari akar, dari batang, ranting, sampailah ke buah. Dan setiap bagian itu berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Akar tidak pernah minta jadi buah. Batang tidak pernah minta jadi ranting. Tapi mereka berfungsi dan menggunakan sesuai dengan apa yang harus menjadi bagian setiap mereka. Warisan membuat kita mengalami percepatan. Warisan itu seperti sebuah pohon yang dicangkokkan ke pohon yang lain. Yang artinya apa? Kita tidak perlu lagi ditanam dari biji, Bapak Ibu. Tapi kita cukup dicangkokkan, apa yang pemimpin kita punya, kita pasti punya. Saya cerita sedikit ya. Sekian tahun yang lalu, saya ini dapat tugas dari Pak Joshua. Evan, kamu ke Sulawesi karena kita rencana mau buka sekolah. Rencana mau bikin sekolah di sana. Saya berangkat, saya cari tanah, saya cari semua. Sudah siap, tanah sudah siap, harus dibeli dan lain sebagainya. Saya balik, Pak. Kok tanah sudah oke, orang yang mau bantu kita sudah oke. Dinas sudah saya hubungin, semua sudah oke, sudah siap bantu kita. Tiba-tiba Coach bilang, kita hold dulu, kayaknya kita nggak jadi bikin sekolah di sana. Saudara tahu, pulang dari sana, hati saya ini sedikit galau dan kecewa. Aduh, kok saya udah capek-capek, gak jadi pula dapat sekolah. Dan yang buat saya paling sedih adalah tiba-tiba Kojos dapat sekolah Samaria Kudus, saudara. Kojos dapat sekolah Samaria Kudus, saya bilang, Tuhan, Kojos kok bisa dapat sekolah? Saya sudah coba berusaha, apa memang saya ini gak pantas dan gak layak dan gak bisa untuk saya bisa berdiri dan bisa buat sekolah. Saudara tahu, di tengah saya bergumul, di tengah saya punya hati yang kecewa, saya coba doa. Dan akhirnya saya bilang sama anak-anak, saya kebetulan pegang rok cabang di Jakarta Utara, saya bilang, anak-anak, kita harus jalan ke sekolah-sekolah, kita nggak jadi buat sekolah di Sulawesi, ayo kita cari sekolah, kita muridkan anak-anaknya, kita apa-apa yang kita bisa lakukan, kita kerjakan di sana. Dan singkat cerita, kami jalan cari sekolah, dan ketemulah satu sekolah di Tanah Merah, di Kelapa Gading. Dan waktu ketemu, kami masuk, kami muridkan anak-anaknya, jalan sekian bulan. Singkat cerita, saya diundang untuk isi retret mereka. Kebetulan ini katanya ini retret pertama mereka. Kami datang, kami isi, setelah isi tetap berjalan seperti biasa, kami rutin muridkan dan lain sebagainya. 2-3 bulan kemudian, tiba-tiba saya chat bapaknya yang punya sekolah. Saya chat bapak ibunya, saya bilang, Pak, Bu,
Saya ini yang memuridkan anak-anak di sekolah Bapak. Apakah ada waktu saya mau ajak Bapak ngobrol dan ketemu, kira-kira apa yang bisa kami bantu di sekolah Bapak? Maksud saya hari itu adalah kami bantu pemuritan, bantu ajak nari, ajakin penginjilan dan lain sebagainya. Itu yang kami kerjakan hari itu. Dan saudara tahu, kami ketemu, saya ajak makan, kami traktir makan. Dan waktu ketemu bapaknya nangis dan ibunya nangis, Bapak Ibu. Kenapa? Dia bilang gini, Van, sudah 6 tahun lalu kami berdoa, kami minta anak-anak muda siapa yang mau meneruskan dan melanjutkan sekolah yang sudah kami bangun. Saya tanya, Pak, sekolahnya berapa, Pak? Dia bilang, sekolah kami nggak terlalu banyak. Ada 4 di Jabodetabek dan ada 6 di Sumatera, saudara. Dan saudara tahu, hari itu saya nggak berpikir yang seperti apa. Tapi tiba-tiba bapaknya bilang, mulai hari ini kamu saya masukkan ke dalam yayasan dan kamu harus melanjutkan sekolah ini. Saya nggak terpikir apapun, Bapak Ibu. Yang hati saya katakan adalah saya cukup gemetar dan gentar hari itu. Kenapa? Otak saya langsung mikir, sekolah pasti butuh operasional, pasti butuh biaya, pasti butuh duit, butuh gaji guru, belum lagi kegiatan dan lain sebagainya. Tepat, saudara, saya masuk 2 bulan kemudian, terjadilah apa yang otak saya pikirkan. 2 bulan kemudian, saudara tahu, dan puji Tuhannya hari itu, 1 minggu sebelumnya kami ketemu sama Miss Iren. Coba ngobrol tentang sekolah dan lain sebagainya, dan Miss Iren bilang, suatu hari guru-guru ini kekurangan uang PK 70 juta. Sekitar 70. Dan yang Miss Iren lakukan, beliau tulis di kertas, beliau angkat, beliau doa, beliau deklarasi sama Tuhan. Tepat 1 minggu kemudian, saya mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Saya baru pegang sekolah 2 bulan, saya harus gaji guru, saya harus keluarin uang operasional, dan 1 minggu kemudian, saya dicat sama bendahara yayasan, Pak, uang PK kita kurang berapa? Kurang 60 juta, saudara. Hati saya gemetar, aduh Tuhan, apakah saya harus bilang ke Kojos 60 pasti punya lah ini. Pasti beliau punya lah, nggak mungkin nggak punya. Saya harus bilang atau bagaimana? Tapi saudara tahu, saya ingat perkataan Miss Iren, beliau tulis di kertas dan beliau cukup doa dan deklarasi sama Tuhan. Saudara tahu, saya tulis di kertas, saya keluar jendela, pagi-pagi subuh-subuh saya keluar, saya doa, saya angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kalau saya nggak dapatkan 60 ini, besok 2 hari lagi, 3 hari lagi ini harus bayar PK. Kalau nggak dapat, 2 kemungkinan, sekolah tutup, guru-guru akan demo. Pasti di demo, saudara. Kenapa? WA saya udah rame, Pak. Kapan PK-an? Pak, PK saya udah butuh, saya udah perlu bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Cicilan saya sekian, ini kalau nggak ada, wah saya akan lapor Bapak, bla bla bla. Saudara tahu, 2 hari kemudian, besoknya PK-an, ada orang yang chat ke sekolah dan bilang gini, Pak, saya mau ulang tahun. Boleh nggak saya ulang tahun di sekolah kamu? Oh boleh, saya nggak tahu, saya nggak kenal, benar-benar nggak kenal orangnya siapa. Ternyata beliau adalah salah satu orang terkaya di daerah Jakarta, saudara. Beliau punya bank, owner bank dari Bank Kapital, beliau yang punya, dan dia bilang, saya mau ulang tahun. H-1 saya harus bayar PK, beliau chat, saya ulang tahun di sekolahmu. Saudara tahu, beliau ulang tahun, sebelum dia datang ke sekolah, dia transfer uang ke yayasan kami senilai 60 juta rupiah. Persis sama dengan kekurangan PK yang kami alami hari itu. Jadi buat saya, untuk bisa mewarisi, itu kita butuh mengenal dan butuh perjalanan sama Tuhan. Hari itu buat saya ya, kalau saya nggak kenal Pak Joshua, saya nggak ketemu Miss Iren, saya nggak tahu waktu kekurangan saya harus ngapain. Mungkin saya kabur, saya lari, saya mungkin nggak Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Karena saya nggak kenal, saya nggak tahu caranya. Tapi saya bersyukur ada warisan yang Pak Joshua wariskan. Kalau lagi mepet, bukan cuma mepet ya, kalau lagi butuh, cukup doa sama Tuhan. Angkat di hadapan Tuhan dan percayalah, Tuhan pasti akan melakukan yang besar terhadap setiap kita. Next, di Yakobus 3 ayat 6, di Alkitab ditulis, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Saudara garis bawahi roda kehidupan ya.
sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun juga orang yang menerima warisan dengan orang yang tidak menerima warisan, perputaran roda kehidupannya pasti berbeda, Saudara. Saya cerita lagi ya, gak apa-apa ya, saya banyak cerita ya, banyak kesaksian ya. Saya ini lahir dari orang desa, Saudara. Saya ini orang deso. Mungkin ya Pak Joshua pernah ke tempat saya. Saya ini tinggal di desa yang benar-benar desa, hutan. Hari itu gak ada listrik, gak ada lampu, motor pun gak ada, mobil, apalagi mobil, Saudara ya. Saya waktu SD, saya ke sekolah pakai kuda, kalau nggak jalan kaki. Itu jaraknya sekitar kurang lebih 7 kilo, Saudara. Dari kalau berkuda saya masih bisa lah ya. Lomba kuda saya masih bisa lah. Cuma mungkin hari ini kudanya kurang kuat karena saya udah lumayan subur ya. Tapi hari itu, sampai hari ini saya ini berpikir seperti ini, Saudara. Tuhan bisa kasih percayakan sekolah ke tangan saya. Tuhan ini lihat apa ya? Menurut saya satu, Tuhan lihat Pak Joshua. Waktu Tuhan lihat Pak Joshua dan Tuhan lihat, oh ini ada anaknya nih bisa dipakai. Tuhan pakai. Kalau Tuhan cuma lihat hidup saya, menurut saya Tuhan ini mungkin gak punya alasan yang cukup kuat. Wah ini Evan bisa nih dipakai nih. Tapi mungkin menurut saya ya, kayaknya Tuhan ini lewat Pak Joshua nih. Kalau saya gak nempel, gak tercangkok di hidupnya beliau, saya hari ini gak akan punya ini, Saudara. Saya dari desa, waktu saya pertama kali datang ke Jakarta, kebetulan saya memang SMA di Mahanaim, saya dari SMP di Makassar, di kampung, habis itu lanjut SMA di Mahanaim. Pertama kali saya datang, bahasa Indonesia saya pun gak lancar, Saudara. Kalau orang ngomong, saya butuh dengar, dan saya harus mikir, saya balasnya bagaimana. Kenapa? Bahasa saya gak lancar. Seringkali saya campur aduk bahasa saya sama balasan bahasa Indonesia. Kenapa? Gak bisa. Tetapi yang saya tahu, saya bersyukur ya bulan ini tema kita warisan. Buat saya, di tempat ini ada begitu banyak warisan yang perlu dan bisa kita ambil, Saudara. Buat Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin dari daerah, jangan takut. Di tempat inilah kita harus jadi besar. Di tempat inilah kita harus ambil semua warisan dan kita jadikan semua jadi yang terbaik. Jadi hari itu, kalau saya pikir, saya sekolah pun saya ini gak suka sekolah Bapak Ibu. Saya kuliah pun karena dipaksa sama Pak Joshua, percayalah. Dipaksa. Kamu harus kuliah. Kamu akan pelayanan ke bangsa-bangsa, kamu akan begini begitu, kamu harus kuliah. Kuliahnya di STT, udah di STT, bolos lagi saudara saya. Sehingga waktu saya diberikan sekolah, saya ini coba berdoa dan merenung Tuhan ini lihat apa ya? Waktu saya sekolah dulu saudara, saya ini pernah buat guru saya keluar dari kelas. Guru geografi. Kenapa? Hari itu belum masuk. Kebetulan hari itu lagi bumbunya lagu yang bumi dan semuanya akan lenyap. Saudara tahu guru geografi saya tulis di papan tulis, bumi dan semuanya akan lenyap, tidak usah belajar geografi. Saudara tahu, guru saya masuk, lihat ini ada tulisan di papan tulis, siapa yang tulis? Gak ada yang ngaku, semua orang tunjuk, Evan yang tulis. Gurunya bilang, oke, hari ini kita tidak belajar geografi. Bahagialah semua teman saya. Kenapa? Bumi semuanya akan lenyap. Jadi gak usah belajar geografi, itu hari itu saya ya. Dan hari ini kalau Tuhan kasih saya sekolah, saya pun gak bisa bayangkan, Tuhan ini lihat apa. Tapi buat saya, ini adalah warisan yang Tuhan berikan. Pelajaran sejarah, wah saya hari itu bersama Samuel Sengko, saudara. Salah satu penari juga. Kalau sejarah, yang kami lakukan, kami duduk paling depan, di depan guru. Begitu guru masuk, kami langsung tidur di meja, saudara. Gurunya pun udah gak bisa negur kami. Karena begitu dia masuk, dia udah tahu, dua orang ini pasti akan tidur kalau belajar sejarah. Jadi kalau hari ini saudara tanya saya sejarah, saya gak tahu. Karena waktu belajar sejarah, kerjaan saya tidur hari itu. Saya ini gak suka sekolah, saya gak suka belajar. Tapi yang saya tahu waktu Tuhan kasih saya sekolah, saya harus paksa dan mau tidak mau, saya harus belajar tentang sekolah. Dan saya bersyukur sekali lagi, apa yang saya dapat di tempat ini, saya bersyukur banget. Diajari sama Pak Joshua, diajarin sama pemimpin-pemimpin, karena buat saya ternyata, waktu saya di luar, itu sangat berfungsi saudara. Apa yang saya terima di tempat ini waktu saya di luar, itu sangat berguna. Itu sangat bisa membantu dan menolong saya. Bayangin saudara ya, dari orang yang tidak suka sekolah, tiba-tiba dikasih sekolah. Saudara kalau lihat muka saya hari ini,
Saudara percaya nggak saya punya sekolah? Nggak percaya kan? Saya pun nggak percaya sama muka saya, saudara. Kadang saya di kaca ya, ini orang gini. Wah, saudara, waktu saya sekolah dulu, saya bersyukur kalau saya dapat nilai KKM, itu udah senangnya minta ampun. Nilai saya itu rata-rata semua darah Tuhan Yesus Kristus. Bahasa Inggris, matematika, wah semuanya jelek. Mulai dari saya SD sampai saya SMA. Kerjaan mama saya dulu adalah banding-bandingin saya dengan teman saya. Lihat itu teman sambil dicubit ya, di kampung kan biasanya gitu ya. Lihat itu teman kamu, dia juara 1, dia juara 2. Kamu semuanya merah di rapot. Saya bilang, mas saya emang gak suka belajar. Saya sukanya tawuran, berantem waktu dulu sekolah ya. Sukanya bikin masalah dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur. Sehari ini saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena buat saya, kalau bukan karena warisan, saya pun gak bisa sampai hari ini. Kalau bukan karena apa yang diturunkan dari pemimpin saya, hari ini pun saya gak bisa kerjakan dengan baik. Kalau bukan karena sesuatu yang diturunkan, bukan sesuatu yang ditanamkan oleh pemimpin saya, hari ini pun saya gak akan bisa kok. Saya gak akan pernah bisa pegang. Bahkan buat saya sampai hari ini, saya masih terus belajar bagaimana cara mengembangkan sekolah. Hari ini saya disuruh buka sekolah SMA, Bapak Ibu saya masih tahan-tahan. Kenapa? Buat saya masih agak rada takut. Gimana cara megangnya? Tapi buat saya berdoa, saya harus paksa tahun ini mau tidak mau harus dibuka, saudara. Kenapa? Harus paksa, harus expand, harus dijadikan besar. Waktu saudara menerima warisan, jangan sampai itu berhenti dan stop di tangan kita. Waktu saudara menerima semua yang dari pemimpin, jangan sampai itu cuma jadi penerimaan yang biasa. Jangan sampai kita cuma tahu kita terima, tapi kita nggak bisa menggunakan. Buat saya udah terlanjur kecebur, udah terlanjur basah, ya udahlah, sikat sekalian, mandi sekalian ya. Karena buat saya, waktu saya terima, ini nggak boleh putus dan berhenti hanya di tangan saya. Semua harus jadi besar. Kalau Mahanaim bisa dimulai dari hal yang mungkin mustahil bisa sebesar ini, saya percaya saya pun pasti akan bisa. Kita pun pasti akan bisa. Buat teman-teman yang mungkin merantau dari kampung, percayalah, kita pasti bisa. Pak, saya nggak bisa, saya ini orang biasa. Saya ini orang yang nggak punya kemampuan. Saudara dengar kesaksian saya tadi. Dan di Alkitab ditulis, di Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau saya boleh ganti, saya bisa bilang gini. Dan jikalau kamu adalah orang Mahanaim, maka kamu juga berhak menerima semua janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan terhadap Ibu In, terhadap Mahanaim, untuk jadi besar, untuk membawa lawatan, itu kita juga berhak menerima. Kenapa? Kita orang di sini, saudara. Kita juga berhak menerima. Gak peduli kita dari desa seperti apa, mungkin desa Konoha kayak desa saya, mungkin desa yang, wah hari ini gak tahu desa Bapak Ibu seperti apa. Tapi kalau kita sudah di tempat ini, kita juga berhak menerima janji Tuhan atas tempat ini. Janji Tuhan tentang lawatan, janji Tuhan tentang kelimpahan, janji Tuhan tentang semua yang terbaik. Janji Tuhan tentang waktu orang mengalami krisis, kita malah resepsi, itu yang harus kita terima, saudara. Jadi, mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, kalau saudara sudah terlanjur kecebur ke tempat ini, belajar, mendekat, terima, dan kita akan jadikan semua besar. Bagaimana cara supaya kita bisa menerima semua warisan yang Tuhan janjikan? Di Galatia 4 ayat 1-2. Selama seorang ahli waris belum akil balik sedikit pun, ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Untuk kita bisa menerima warisan, kita perlu akil balik. Akil balik itu apa? Kita perlu jadi dewasa, Bapak Ibu. Kita perlu jadi dewasa. Yang namanya dewasa, kalau ditegur dikit, gak bete, gak ngambek, gak kabur, gak hilang. Yang namanya dewasa, kalau marah, gak ngusir orang kayak Elion tadi loh. Ngusir orang tapi berharapnya dipok-pok. Yang namanya dewasa, kita harus terima semua didikan, kita harus siap ditegur, kita harus siap diukir, kita harus siap terima semua tempaan dari pemimpin kita. Karena percayalah saudara, satu hal yang saya percaya,
Waktu pemimpin kita marah, waktu pemimpin kita ngomel sama kita, cuma satu, mereka mau supaya kita jadi lebih baik. Mereka mau supaya kita jadi lebih kuat. Hari itu, ini kesaksian lagi ya. Hari itu saya ingat saya terima sekolah. Waktu 1 bulan setelah saya dimaki-maki, bukan dimaki-maki ya, dihajar, diukir, diseret-seret sama Pak Joshua. Kenapa? Karena ini kegoblokan dan ketololan saya sendiri. Saya salah, saya buat satu kesalahan, Pak Joshua panggil saya, wah sampai mungkin kalau hari itu di tangan Pak Joshua ada pisau, ditusuk saya hari itu. Mungkin ya. Kenapa? Ya kesalahannya memang saya tahu ini kegoblokan saya. Saudara tahu, habis saya diomelin. Saya bersyukur hari itu gak kabur, saudara. Udah kepikiran, di otak saya udah mikir, udahlah, saya diomel-omelin terus, udahlah, di kampung saya, bisalah saya bertani. Bisalah saya jadi petani di kampung. Jadi udahlah. Jadi udahlah pulang deh ke kampung deh. Mumpung hari itu lagi nanam jagung kan, jagung lagi lumayan harganya, udah saya pulang saya nanam jagung. Tapi tepat hari itu, waktu saya mikir seperti itu saudara, itu loh, seminggu kemudian saya ketemu sama yang punya sekolah dan secara langsung dia berikan sekolahnya kepada saya. Akhirnya saya punya alasan untuk bertahan. Saya punya alasan untuk tinggal. Alasan saya apa? Saya harus kelola sekolah. Kalau hari itu saya nggak dapat, hari itu saya nggak dikasih tanggung jawab untuk megang sekolah, mungkin hari ini saya udah di kampung jadi petani, saudara. Puji Tuhan kalau jadi petani. Kalau pengangguran lebih parah lagi. Tapi buat saya hari itu respon saya cuma seperti ini, Tuhan terima kasih. Saya bersyukur Pak Joshua masih mau ngomel sama saya. Saya bersyukur waktu saya salah, Pak Joshua masih bawa pisau. Saya masih diukir, saya masih ditegur. Saudara coba bayangin, kalau Pak Joshua hari itu nggak marah sama saya hari ini bahkan tambah lebih parah. Kalau Pak Joshua hari itu tidak panggil saya, tidak tusuk hati saya, hari ini saya akan hilang kok pasti. Saya pasti jadi sejadi-jadinya lah pokoknya. Pasti jauh lebih parah. Tapi saya bersyukur hari itu Pak Joshua ngomel sama saya. Dan waktu beliau ngomel, respon saya cuma bersyukur dan berkata, Tuhan terima kasih. Pemimpin saya masih mau menegur. Pemimpin saya masih mau menghajar saya. Justru kalau tidak dihajar, saya bertanya, saudara, kenapa saya tidak dikasih tahu? Kenapa saya tidak dihajar? Makanya hari ini saya selalu bilang, Pak, terima kasih Pak. Semua didikan, semua ajaran, itu yang membuat saya punya sekolah hari ini. Lanjut. Di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Untuk kita bisa menerima warisan, kita nggak bisa kalau kita terus-terus minum susu, saudara. Kita nggak bisa terima kalau kita masih terus kayak anak-anak. Warisan, saya percaya, 1 bulan ini ada begitu banyak warisan yang sudah diturunkan. Ada begitu banyak yang sudah harusnya kita terima. Tapi kita tidak bisa terima kalau kita ini masih terus-terus minta susu. Aduh Bu, aduh Pak, udahlah saya lagi lemah, tolonglah dipok-pok aja. Kalau saya lagi salah, tolonglah jangan diomelin. Kalau saya lagi ada kekurangan, tolonglah. Gak bisa saudara. Hanya anak kecil yang butuh dipok-pok. Tapi kalau saudara dewasa, saudara pasti dikasih makanan keras. Saudara pasti dihajar, mungkin kesalahan saudara sedikit, ngomelannya banyak, bersyukur saudara. Itu makanan keras yang kita harus telan sama-sama supaya kita bisa jadi dewasa. Untuk kita bisa terima semua yang dari atas, kita harus paksa diri kita. Kita harus paksa untuk makan semua yang keras. Semua didikan, semua ukiran, semua teguran, udah terima aja. Itu akan membuat kita jadi dewasa dan membuat kita bisa menerima semua yang pemimpin kita kasih. Itu akan memaksa kita. Kalau saudara hari ini ditarik, bersyukur.
Kalau saudara hari ini diseret-seret, bersyukur. Itu akan memaksa kita untuk kita bisa jadi dewasa dan kita bisa terima semua warisan terbaik dari pemimpin kita. Ada satu kisah yang menarik di Alkitab. Di Lukas 15 ayat 17 sampai 12. Saya langsung baca poinnya aja ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini adalah kisah cerita tentang anak bungsu yang hilang. Tentang seorang anak yang minta jatah warisan sama ayahnya sebelum waktunya. Saya sadar Bapak Ibu, sekian tahun saya hidup di fase ini. Saya minta, oke lah, biarkan saya hidup bebas sendiri. Biarkan saya memilih pilihan saya sendiri. Gak usah diatur. Biarkan saya bebas lakuin A, B, C, D. Gak usahlah diatur dari Pak Joshua. Pak Joshua cukup lihat saya, yang penting saya hidup, masih tenang. Pak Joshua masih lihat saya ibadah, masih lihat saya nari, masih lihat saya ikut pelayanan. Udah cukup, gak usah diatur semuanya. Tetapi hari itu, waktu anak bungsu ini memilih dan meminta jatah belum pada waktunya, yang terjadi, kalau saudara baca kisahnya, yang terjadi adalah apa? Anak ini mengalami sesuatu yang menurut saya sangat mengerikan. Dia harus hidup menderita, hidup kelaparan, hidup dan makan dari makanan babi. Hidup di kandang babi. Ternyata saudara, kalau kita tidak siap menerima semua didikan keras hari ini, siap-siaplah dididik sama makanan babi dan kandang babi. Kalau hari ini kita tidak bisa terima semua ocehan, semua didikan, semua ukiran dari pemimpin kita, dan kita masih memilih hidup semaunya, hidup sendiri, hidup suka-suka, yang penting saya suka, yang penting saya senang, pemimpin saya bodo amat, siap-siap masuk dalam didikan kandang babi Bapak Ibu. Dan waktu masuk dalam sana, ada orang yang kalau dimarahin dikit kabur, kayak saya sekian tahun lalu saudara. Dimarahin dikit hilang, dimarahin dikit ngambek, malah lebih marah. Waktu pemimpin teriak, saya teriak jauh lebih keras. Itu akan membawa kita masuk dalam didikan kandang babi yang jauh lebih mengerikan Bapak Ibu. Saya berdoa dan saya berharap, biarkan kita jadi dewasa. Terima setiap didikan yang keras. Kalau kita dimarahin marah, kalau kita dimarahin ngambek, kalau kita dimarahin sedikit kabur, siap-siap saudara, hilang, masuk dalam didikan kandang babi kita. Makan makanan babi. Itu sangat berbahaya. Sehingga di Alkitab ditulis, tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, di ayat yang sebelumnya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, di rumah bapakku banyak makanan ternyata. Di rumah bapakku punya orang upahan yang berkelimpahan makanan. Masakan saya di sini kelaparan. Baru sadar dia. Saya juga hari itu baru sadar, saudara, waktu saya diomel-omelin. Baru sadar saya, iya ya, ternyata harusnya ada yang jauh lebih besar yang saya bisa kerjakan. Ada yang jauh lebih besar yang saya bisa terima. Tapi saya malah memilih main-main dan hidup seenaknya. Waktu anak ini sadar, dia balik dan dia bilang ke bapaknya, "Pak, saya nggak usah jadi anak lagi. Cukup saya jadi orang upahan di rumah bapak, itu cukup." Karena dia tahu di rumah bapaknya berlimpah susu dan madu. Berlimpah makanan, tidak ada kelaparan. Tetapi ayahnya berkata, berikan jubah yang terbaik, pakaikan cincin, dan berikan semua yang terbaik kepada anaknya. Warisan hanya bisa kita terima waktu kita jadi dewasa, saudara. Warisan hanya bisa turun kepada orang yang akil balik, kepada orang yang mau dididik dan memilih jadi dewasa. Warisan hanya bisa turun kepada anak yang sudah tahu ini fungsinya buat apa. Contoh saudara ya, Pak Joshua punya mobil. Pak Joshua mau tidak mau suatu saat pasti akan mewariskan ke Elion. Tapi hari ini apakah Elion bawa mobil sendiri saudara? Enggak. Kenapa? Belum waktunya. Kalau dikasih mobil, Elion kakinya aja nggak nyampe ke gas. Megang setir aja nggak bisa. Belum waktunya. Kalau Elion maksa, Papa, saya harus bawa mobil. Saya harus pakai mobil. Palingan bapaknya pangku, tetap dibantuin. Kenapa? Belum waktunya. Tapi akan ada masanya,
itu akan jadi bagiannya, saudara. Biarkan hari ini, waktu kita mau terima warisan itu, jangan paksa dan jangan hidup semaunya sendiri. Jangan paksa dan jangan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Sesuai dengan tadi kata Ibu Kesia, katanya. Jangan berjalan dengan katanya saya, tapi berjalan dengan katanya Tuhan dan katanya pemimpin apa. Kalau saudara hidup di sana, kalau saudara jalani di sana, saya percaya semua yang terbaik, buah yang terbaik itu akan menghasilkan di hidup kita. Semua yang dahsyat, semua yang luar biasa itu akan turun di hidup kita. Waktu saudara mau terima, sekali lagi jangan hidup semau-maunya sendiri. Tapi pilih, tanya Tuhan, tanya pemimpin, jalan sama mereka, jalan sama Tuhan. Dan biarkan itu menjadikan kita jauh lebih baik. Percayalah saudara, tanya pemimpin itu jauh lebih baik dibanding kita jalan seenaknya. Percayalah. Salah atau tidak, udah yang penting pemimpin saya bilang A, udah lakuin A. Seringkali kita, wah udah kata ibu, kata bapak, kita harus tanya pemimpin. Oke, saya tanya pemimpin. Tapi waktu pemimpin kita bilang A, di lapangan kita kerjainnya B. Salah saudara. Waktu saudara mau menerima, mari paksa diri kita. Terima setiap didikan. Yang pertama adalah kita harus mau dididik dan mau diajar. Kita harus berfungsi sesuai fungsi kita masing-masing. Waktu saudara menerima warisan itu, saudara harus berfungsi sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudara harus bisa mengenal dan melekat dan belajar tahu apa yang saudara harus warisi, apa yang saudara harus ambil. Dan untuk kita bisa menerima semua warisan yang 1 bulan ini sudah dibagikan kepada kita perlu jadi dewasa, kita perlu akil balik, kita perlu harus dididik, mau dididik, tidak hidup seenaknya. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang pemimpin kita mau. Saya berdoa biar sungguh hidup kita di tempat ini jadi hidup yang bermakna, jadi hidup yang jauh lebih dahsyat. Kalau saudara sudah terlanjur masuk ke tempat ini, udahlah, udah terlanjur basah kecemplung di tempat ini. Percayalah saudara, di tempat ini ada begitu banyak yang bisa kita terima. Di tempat ini ada begitu banyak yang bisa kita kembangkan saudara. Di tempat ini ada begitu banyak buat saya ya. Mungkin buat teman-teman saya yang sesama perantau. Kita datang ke tempat ini bukan cuma untuk datang belajar. Tapi kita mengambil dan kita jadikan semua yang besar. Kita datang bukan cuma terima ijazah, ya S1 selesai. Ya selesai SMA selesai. Tapi buat saya, kita datang ke tempat ini sudah terlanjur masuk ke tempat ini. Stop dengar semua omongan di luar. Wah, itu kan begini, itu kan begitu. Buat saya, di tempat ini jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat dibanding kita belajar di tempat lain. Bersyukur kita ada di tempat ini. Dan biar kita pulang, kita selesai dari tempat, enggak selesai ya. Kita keluar dari tempat ini, kita pergi. Dan apa yang kita terima di tempat ini, itu akan jadi jauh lebih dahsyat dan jadi jauh lebih besar. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.